Halo semuanya, kita ketemu lagi di pemrograman berorientasi objek Java. Sekarang kita akan belajar tentang exception. Ya. Exception, kondisi yang sebetulnya tidak kita harapkan ya, tapi bisa terjadi. Nah, materi kita yang akan kita bahas yaitu yang pertama, apa itu exception dan kapan exception itu terjadi. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menangani exception itu. Kemudian kalau kita misalnya tidak mau tangani exception ini dan membiarkan orang lain atau bagian lain kode yang akan menangani exception, maka kita juga bisa menghindar dari exception tersebut. Nah, kita lihat dulu ya dari awal. Nah, pertama kita akan bedakan dulu antara bugs dan exception. Nah, bugs ini adalah kesalahan atau error yang terutama disebabkan karena kode kita yang tidak benar ya. Bisa salah secara sintaksnya, bisa salah secara logikanya, dan hal-hal lainnya lagi, gitu ya. Nah, tetapi exception adalah kesalahan yang disebabkan karena terutama disebabkan oleh situasi yang tidak dapat kita pastikan 100% oke gitu ya. Karena program kita kan software berjalan di atas hardware, di atas sistem operasi, dan komponen-komponen yang lainnya. Juga menggunakan library-library gitu ya. Nah, dia berhubungan dengan bagian-bagian lain, dan pada saat program dijalankan, kita tidak bisa pastikan bahwa keadaannya 100% segala sesuatu pendukungnya siap gitu ya. Nah, jadi bisa terjadi kesalahan saat runtime ini yang disebabkan oleh terutama faktor-faktor di luar program gitu ya. Nah, apa dan kapan exception itu terjadi ya? Ada banyak kemungkinan kejadian ketika mengeksekusi program seperti tadi ya. Jadi bisa aja filenya tidak ada atau servernya saat itu down, koneksi internetnya putus, atau koneksi ke database gagal misalnya. Jadi sehebat apapun dari sisi kita sebagai developer, kita nggak bisa mengontrol segala sesuatunya ya. Ya, things can go wrong. Nah, lebih spesifik, contoh situasi eksepsional, misalnya kita membuat kode. Kode kita mengharapkan ada file di direktori C Java, karena file itu mungkin mau kita pergunakan gitu ya. Mau kita baca isinya misalnya. Tapi ternyata file itu tidak ada. Nah, jadi program kita tidak akan bisa melanjutkan prosesnya ya, seperti seharusnya. Nah, atau kode kita juga berhubungan dengan misalnya server gitu ya. Nah, ketika kode kita dijalankan, harusnya kondisinya server itu udah running. Nah, tapi kenyataannya bisa aja terjadi servernya ternyata belum di running. Atau koneksi ke servernya putus, misalnya koneksi jaringannya ya. Baik jaringan lokal maupun jaringan internet misalnya. Nah, bisa juga kejadian kode kita akan membuat sebuah file baru gitu, menghasilkan file baru, misalnya namanya robinhood.java. Namun ternyata file itu sudah ada di posisi tersebut gitu ya, di folder yang sama dengan nama yang sama. Sehingga oleh sistem operasi kita pasti ditolak gitu ya. Karena sudah ada, dia tidak akan bisa membuat file baru yang sama seperti itu. Nah, atau kejadian lain misalnya kode kita membutuhkan objek tertentu untuk dipergunakan di dalam kode bagian kode kita ini. Tapi ternyata objek tersebut tidak tersedia gitu. Bisa emang kelasnya tidak ada atau kelasnya ada tapi objeknya belum dibuat gitu ya. Objeknya belum dibuat, sudah kita butuhkan harus kita pakai misalnya. Oke, nah kemudian jadi ketika kita mengkode sebuah metode yang beresiko, nah kita tuh harus menulis kode untuk menghandle bagaimana apabila bad things, yaitu exception, terjadi gitu ya. Hal-hal seperti di atas terjadi, gimana kita handle-nya gitu ya. Ada mungkin kejadian yang bisa kita handle seluruhnya, jadi program kita masih aman-aman, bisa berjalan gitu ya.
Bisa juga ada kondisi yang cuma bisa sebagian kita handle gitu ya. Ada juga kondisi yang tidak benar-benar kita tidak bisa handle, kita cuma bisa paling sampai ngasih tahu pesan error dan udah itu program harus keluar misalnya ya, sama sekali nggak bisa berlanjut gitu. Nah, kalau ada sebuah metode yang kita pergunakan, misalnya bikinan orang lain kodenya, gimana kita bisa tahu bahwa metode ini beresiko gitu ya. Nah, kemudian juga kalau kita akan menaruh untuk menangani kode-kode yang beresiko seperti tadi, nah misalnya kita bagaimana caranya dan di mana kita menghandle-nya gitu. Apakah kita menaruh banyak kondisi if gitu dan mengecek kondisi-kondisi yang mungkin kita cek gitu atau hal lainnya gitu ya. Nah, dalam hal ini Java sudah menyiapkan mekanisme ya, yaitu dengan sistem exception ini. Nah, ini contoh sederhana. Misalnya situasi eksepsional yang bisa terjadi, misalnya kasusnya adalah pembagian dengan 0 gitu. Nah, kalau ada sebuah bilangan dibagi 0, hasilnya berapa ya? Hasilnya bukan 0 ya. Nah, tapi di matematik hasilnya adalah tidak terdefinisi gitu. Sehingga di komputer juga dalam program dibuat menjadi sebuah exception di sini ya, exception, kondisi exception seperti itu. Nah, misalkan ada potongan kode seperti ini kan, kita punya objek scanner, kemudian dari scanner ini kita menerima bilangan integer A, kemudian satu lagi bilangan integer B, kemudian saya menghitung A dibagi B. Nah, selama nilai B tidak 0, maka program ini akan aman-aman aja gitu ya. Tapi begitu B-nya oleh user diisi dengan nilai 0, maka akan terjadi kesalahan tadi gitu ya, tidak terdefinisi bilangan yang ada dalam A dibagi dengan 0. Dalam kasus ini, user mungkin aja memasukkan nilai 0 gitu ya. Nah, dalam kasus seperti ini, kita bisa tangani secara menggunakan sistem exception, atau bisa juga kalau nggak mau pakai exception, untuk sistem yang sederhana ini kita masih bisa dengan cara menguji dulu nilai B gitu ya. Sebelum melakukan perhitungan A dibagi B, kita cek dulu nilai B-nya dengan menggunakan if statement biasa, apakah 0 atau bukan gitu ya. Kalau 0 dikasih pesan kesalahan, minta input bilangan lagi, misalnya minta diperbaiki inputnya. Oke. Nah, di sini kita akan lihat misalnya ini suatu kondisi eksepsional yang lain, yaitu misalnya tipe data yang diinput oleh user itu tidak sesuai misalnya. Nah, misalnya kita di sini akan punya datanya itu berupa string gitu. Tapi dalam string itu dalamnya angka gitu ya, sehingga kita bisa ubah menjadi bilangan integer. Tapi ternyata salah satu data karena isinya ABC ini tidak akan bisa dikonversi menjadi bilangan integer kan, seperti itu ya, karena ABC nggak punya representasi integernya. Nah, dalam program ini kita akan menjumlahkan misalnya ke dalam variabel sum. Di sini kita looping, dari data tersebut dicetak dulu isinya, kemudian melakukan parse in. Ya, dilakukan parsing dan di hasilnya dalam bentuk bilangan integer dijumlahkan ke variabel sum ini gitu. Setelah itu nanti jumlahnya kita cetak. Nah, karena di sini ada salah satu yaitu ABC, ketika memproses angka 3, 7, 10 dia lancar. Begitu di putaran yang keempat ketemu ABC waktu di parse in, nah ini akan menyebabkan error, kesalahan gitu ya, menyebabkan exception. Dan di sini tidak ada penanganan exceptionnya, maka program begitu ketemu ABC di sini di parse in akan langsung program menjadi gagal dan program akan berhenti dan menampilkan pesan exception standar gitu ya, pesan standar dari library standar Java seperti itu. Nah, hal seperti ini sebaiknya kita hindari gitu ya, karena user pasti kaget gitu, dia sedang melakukan sesuatu proses, misalnya dia menggunakan aplikasi kita, tiba-tiba keluar dengan hanya pesan yang standar dari library seperti itu, dia akan kebingungan gitu.
Nah, jadi ya cara yang lebih baik gimana? Nah, kondisi ini harus kita tangani gitu ya dengan menggunakan exception. Nah, jadi bagaimana cara untuk menghandle kode berisiko seperti yang barusan ya, kode bagian parse int-nya tersebut. Nah, di Java caranya dengan kita membungkus kode yang berisiko itu di dalam sebuah blok dalam bentuk try catch gitu ya. Nah, caranya seperti ini. Misalkan kita punya sebuah metode, nama metodenya play. Nah, kita punya kode yang beresiko. Nah, kode yang beresiko ini kita masukin dalam sebuah blok, di dalam blok try catch seperti ini, gitu ya. Jadi dimasukin di bagian try-nya. Nah, kemudian di sini ada bagian catch dengan di sini exception-nya ya. Jadi bagian catch ini akan menangkap kalau kode yang beresiko ini ternyata kejadian exception-nya terjadi. Nah, kejadian exception-nya cocok dengan yang di catch di sini, maka dia akan masuk ke bagian blok di sini, di mana kita bisa menangani exception yang terjadi, gitu ya. Jadi bagian catch ini fungsinya menangkap exception yang terjadi di bagian try ini, gitu. Nah, tapi kalau bagian try ini ternyata aman semua, keadaan resikonya itu tidak terjadi, maka bagian catch ini akan dilewat, gitu ya. Jadi setelah eksekusi bagian yang try ini dan tidak terjadi, bagian catch-nya akan dilewat dan loncat langsung ke kode berikut di bawahnya, seperti itu. Nah, jadi ini ya cara Java menyediakan keyword try dan catch ini untuk menangani exception. Nah, di dalam kelas-kelas Java, exception ini strukturnya cukup banyak ya kelas-kelasnya. Dan exception ini berada di bawah kelas throwable gitu ya. Jadi throwable tuh bisa dilempar. Jadi kejadian exception juga kan dia sifatnya tuh kayak tiba-tiba dilempar gitu, dilempar keluar. Jadi prosesnya tidak mengikuti seperti alurnya gitu ya. Di antaranya ada metode get message, yaitu untuk ngambil pesan kesalahannya tuh apa gitu ya. Tapi ini bentuknya tuh standar dari library bentuk pesannya gitu. Mungkin kita harus ubah supaya ke user kita lebih user friendly gitu ya. Kemudian juga kalau mau lihat detailnya, mencari tahu penyebabnya apa, misalnya bisa dipanggil ada metode print stack trace. Jadi kondisi stack, kondisi memori saat itu yang menyebabkan terjadinya exception akan di print, ditampilkan keluar gitu ya di layar. Nah, kemudian di bawah exception ini banyak sekali kelas-kelas exception di bawahnya ya. Bukan cuma satu tingkat ini, tapi banyak. Nah, di antaranya ada grup yang merupakan yang disebut runtime exception ya. Exception terjadi ketika dijalankan programnya runtime. Kemudian ada I/O exception dan ada yang lain-lain lagi banyak ya. Nanti kita bisa pelajari dari library standar di Java. Dari bawah Java Lang dan di bawah Java Util ada eh, eh, exception ini. Nah, jadi kita perlu tahu metode yang bisa mengeluarkan exception dan kemudian kita siapkan metode lain yang menangkapnya gitu ya. Nah, ini jadi ada contoh, misalnya ini dalam satu kelas yang sama misalnya. Kita punya sebuah metodenya namanya takeRisk. Nah, karena metode ini bisa menghasilkan exception, maka metode ini harus ngasih keyword ini di headernya ya. Tandanya jadi throws, kemudian ini nama exception yang bisa terjadi, yang mungkin terjadi gitu ya di dalam metode tersebut. Throws bad exception, nah baru blok kurung kurawal buka blok untuk kodenya. Nah, jadi di dalamnya misalnya jika ada kondisi yang dia tes ternyata gagal, jadi kondisi exception-nya terjadi gitu ya, maka dia akan melempar exception. Nah, keywordnya gini ya, untuk melempar, untuk menimbulkan sebuah kejadian exception secara sengaja gitu ya dari kode, yaitu throw. Nah, di sini ada new karena bad exception ini eh, sebuah kelas gitu ya, nah, yang dibuat
di sini adalah objeknya gitu kan. Makanya kita lakukan new gitu. Jadi yang dilempar itu adalah berupa sebuah objek gitu. Jadi kalau exception terjadi itu akan dilemparkan objek di mana objek itu di dalamnya berisi informasi-informasi tentang exception yang terjadi gitu. Nah, metode take-risk itu misalnya digunakan di sini di metode lain yang bernama cross fingers. Nah, karena kita tahu metode take-risk ini berbahaya kan, misalnya dia objeknya udah kita buat dalam an objek ini karena take-risk ini berbahaya, maka kita masukkan ke dalam blok try catch. Dan kita sudah tahu dari kode di sini bahwa exception yang bisa terjadi adalah bad exception. Maka kita tulis juga di sini catch bad exception. Jadi kalau bad exception ya benar-benar terjadi, kita akan terima objek. Objek bertipe bad exception dan objek ini dikasih nama EX di sini. Nah, kita misalnya cuma nulis di sini ada kaget gitu ya, terjadi exception. Nah, kemudian dari objek EX ini kita bisa ambil informasinya gitu ya. Jadi dari EX panggil metode print stack trace-nya, maka akan dicetak informasi-informasi tentang exception yang ada di dalam objek EX ini. Seperti itu kurang lebih. Nah, gitu ya. Jadi ini kode yang berbahayanya. Ini cara menggunakan kode berbahaya tersebut. Gitu ya. Dimasukin ke dalam blok try catch. Nah, kalau tadi kita punya kode add 1 ya untuk menjumlahkan data-data dan di sana belum ditangani exception sehingga ketika terjadi dia parse int ABC maka langsung program akan keluar berhenti gitu ya. Nah, kemudian di sini ada kita coba kalau kasus tersebut kita tangani eh, menggunakan exception kodenya jadi seperti apa gitu ya. Nah, ini kode awalnya sama sebelumnya. Jadi ini yang akan menyebabkan nanti terjadi exception. Nah, di sini kode tadi kita tahu berbahaya. Makanya kita masukin ke dalam blok try catch gitu ya. Jadi satu blok ini seolah-olah ini hati-hati nih ketika eksekusi bagian ini gitu ya. Kita kasih tahu ke compiler hati-hati, amati dengan baik gitu ketika melakukan bagian kode ini. Kemudian kalau terjadi sesuatu, loncat, ceklah ke bagian catch-nya di sini gitu ya. Nah, kebetulan jadi proses yang di sini kita loopingnya kita masukkan di sini. Jadi ketika kemudian terjadi exception yaitu waktu melakukan parse in terhadap data ABC ini gitu ya. Nah, itu akan terjadi ketika data 3, 7, 10 dia lancar, begitu parse in untuk tulisan ABC diubah menjadi integer akan gagal, maka exception yang terjadi adalah number format exception gitu ya. Jadi gagal dibikin jadi bilangan tulisan ABC itu. Nah, tulisan ini sistem out print line sum ini akan kelewat gitu. Jadi begitu 3 data di sini kan looping jalan, ketika data keempat parse in gagal, maka kode ini tidak akan dieksekusi. Ketika ini terjadi exception-nya, maka langsung loncat ke bagian ini gitu ya. Number format exception. Kode-kode di bawah ini di dalam blok. Setelah ini terjadi tidak akan dieksekusi gitu. Jadi langsung loncat ke sini. Nah, jadi number format exception kita terima objeknya, kita namai NFE di sini. Kemudian di sini kita cuma menulis aja ya pesan bahwa salah satu data tersebut bukan integer dan program akan berhenti gitu. Nah, kemudian di sini kita coba lagi, kita tangani lagi lebih baik. Di sini kode ini menunjukkan cara penanganan yang lebih baik dari yang tadi. Ini filenya, kelas kita add 3 gitu ya, sama seperti tadi ini data kesalahannya. Nah, kalau tadi seluruh blok for dari sini gitu kan, sampai sum di sini, semuanya dimasukin dalam try catch tadi, try-nya ada di sebelah sini kalau tadi. Nah, sekarang try-nya kita perkecil gitu. Kita try-nya perkecil karena kita tahu bagian yang berbahaya itu bukan for-nya, bukan sistem out-nya. Yang berbahaya itu cuma di bagian ini aja.
di bagian parse int-nya aja. Nah, jadi exception-nya kita masukkan ke sini. Kemudian ketika memproses 3, 7, 10 aman kan? Begitu ngeproses data ABC ini, nah exception-nya terjadi, maka dia akan loncat ke bagian ini kan? Nah, dia akan menuliskan ini data, yaitu data yang ABC barusan ya. Data yang ABC, nah itu bukan integer katanya. Akan keluar pesan ini, kemudian setelah itu program kemana? Ke bawahnya kan, lanjut lagi, masuk lagi ke for-nya. Nah, sehingga program ini nanti meskipun ada salah satu data yang salah, ketika data salah itu diproses, dia akan menunjukkan data itu bukan integer, tapi data-data yang benar tetap dia akan proses dan akhirnya akan mengeluarkan output jumlahnya gitu. Jadi jumlahnya dari 3 tambah 7 tambah 10 tambah 17. Gitu, ABC-nya sendiri dikasih pesan error dan tidak bisa dihitung kan gitu. Jadi program kita tidak akan tiba-tiba keluar hanya ngasih pesan kesalahan terus kita nggak dapat hasil sama sekali gitu ya. Dengan cara ini hasilnya tetap akan keluar dengan mengeksklud data yang salah seperti itu. Jadi ini tetap akan terjadi. Nah, ini adalah contoh cara penanganan exception yang lebih baik gitu. Jadi try catch itu daripada dibikin blok yang besar gitu, semua kode kita masukin ke dalam try catch, apalagi mungkin kita nggak tahu persis yang bisa menyebabkan exception-nya yang mana gitu ya, kita masukin semua aja, itu praktek yang tidak baik gitu. Jadi praktek yang baik adalah kita tahu persis kode mana yang menyebabkan exception, kemudian yang kita blok pakai try catch cukup bagian kode tersebut saja gitu. Sehingga kode-kode lain tetap bisa berjalan dengan normal seperti itu. Jadi kode ini aja yang kita awasi dengan try catch seperti itu. Nah, kemudian di try catch ini ada satu lagi. Setelah catch ada satu keyword lagi yaitu finally yang bisa juga dipasang. Nah, misal ini contoh kasus ya. Misalkan developer masak sesuatu atau developer jarang masak ya. Misalnya ada chef gitu ya, mau masak sesuatu menggunakan kompor gas. Dia mulai dengan memutar tombolnya untuk menyalakan api. Nah, tapi ternyata ada kejadian, misalnya gasnya keluar, tapi ternyata apinya tidak menyala gitu ya. Jadi terjadi kondisi failure. Maka ketika ini terjadi kan, maka yang harus kita lakukan adalah harus memadamkannya gitu. Nah, jadi ini seperti exception-nya kita kan, harus padamkan. Nah, kalau ternyata kondisinya adalah api menyala, artinya sukses gitu ya. Tidak terjadi exception. Nah, setelah selesai masak, developer tersebut tetap aja juga harus memadamkannya juga gitu ya. Jadi baik berhasil atau tidak berhasil kondisinya, kita harus tetap melakukan pemadaman gitu ya. Baik kondisi yang ini maupun kondisi yang kedua ini, dua-duanya tetap kita harus memadamkan. Nah, gitu. Nah, jadi karena exception itu kan seperti tadi, kalau kita tanganinya misalnya dengan langsung mencetak print stack trace, maka berarti langsung keluar programnya gitu ya. Jadi ada mungkin kondisi yang dilewat gitu, padahal meskipun padahal kita harus matikan dulu gitu ya, harus matikan karena misalnya nggak menyala, maka kita harus matikan gitu. Tapi kalau sukses juga sama harus dimatikan, maka sudah disediakan sebuah blok yang disebut dengan keyword finally ya. Nah, finally ini harus dijalankan. Ya, jadi meskipun terjadi exception atau tidak terjadi exception gitu. Jadi untuk kondisi satu yang terjadi exception maupun kondisi dua yang tidak terjadi exception, kedua-duanya kompor tetap harus dimatikan gitu ya. Tetap harus dimatikan. Nah, ini kita masukin ke dalam finally gitu. Jadi supaya kalau sampai exception terjadi, kemudian langsung program keluar berhenti. Nah, program dalam keadaan yang meninggalkan sistem dalam keadaan yang tidak stabil, misalnya gitu ya. File misalnya yang kita nulis ke file, filenya masih terbuka, belum di close gitu. Program tiba-tiba keluar, nah itu program isinya bisa rusak gitu ya. Demikian juga database misalnya gitu.
dalam kondisi nggak kita close, kita keluar, misalnya, dan kondisi-kondisi lainnya. Nah, jadi finally ini bisa kita gunakan supaya memaksa ada bagian kode yang tetap harus dieksekusi gitu. Meskipun terjadi exception ataupun exception tidak terjadi misalnya. Nah, finally itu seperti apa? Nah, jadi finally merupakan satu rangkaian blok seperti ini gitu ya. Jadi ada bloknya try-nya misalnya turn compare on, kemudian memasak. Kemudian ada bagian catch-nya untuk nangkap kejadian yang salah. Kemudian ada blok ini finally-nya gitu. Blok finally ini apa yang ada di sini turn compare off itu akan dilakukan baik exception-nya terjadi ataupun exception-nya tidak terjadi gitu ya. Jadi kalau exception tidak terjadi, alur program akan sampai di sini, kemudian dari sini loncat ke finally gitu. Kalau misalnya exception terjadi, alur program akan dari sini try-nya, kemudian karena terjadi exception, maka dia akan dilakukan juga bagian exception-nya masuk, tidak diloncat. Nah, dan setelah itu dia akan tetap lanjut juga ke bagian finally-nya ini gitu. Jadi baik terjadi exception seperti ini maupun tidak terjadi exception, bagian finally ini akan selalu dijalankan. Oh, ini tadi yang tidak terjadi exception ya. Ini kalau exception-nya terjadi, jadi ini masuk ke bagian catch-nya. Nah, di dalam struktur exception dalam library Java itu, kita juga bisa menambahkan exception kita sendiri gitu. Kita bisa masukin exception kita, dirangkai, ditambahkan ke exception yang ada. Kita cari posisi di mana exception kita tuh sifat atau jenisnya paling cocok dengan kondisi exception yang ada gitu ya. Nah, misalnya karena di Java tuh paling atas kan ada throwable, kemudian ada exception. Nah, di bawah exception misalnya ada IO exception, ada runtime exception. Nah, kita punya exception juga. Exception kita tuh, oh cocok ini langsung di bawah exception misalnya. Atau exception yang akan kita buat sendiri, yang belum ada di library, sifatnya adalah berhubungan dengan IO. Nah, maka kita bikinnya di bawah IO exception kalau gitu. Nah, di sini contohnya misalnya di bawah exception kita membuat namanya pakaian exception. Dari pakaian exception ini lebih spesifik lagi. Exception-nya bisa celana, bisa dalaman, bisa baju. Misalnya baju bisa t-shirt, bisa kemeja. Seperti itu ya. Jadi ini akan membentuk sebuah susunan hierarki exception. Baik yang dari library maupun ya kita tambahkan gitu ya. Nah, kalau struktur hierarki exception ini banyak seperti ini, nah, kita bisa menangani berbagai kejadian, misalnya kemungkinan kejadiannya lebih dari satu gitu ya. Gitu. Nah, jadi kalau exception-nya kemungkinannya banyak seperti dari struktur tadi, nah developer itu sebaiknya mengkode catch block-nya itu berbeda-beda, dipisah-pisah gitu ya, untuk setiap exception gitu. Jadi berbeda-beda, jangan semua digabung jadi satu blok gitu. Catch-nya banyak macam-macam bisa, karena ini bisa catch itu misalnya digabung di or kan gitu ya. Catch apa, or apa, or apa, or apa, semua masukin dalam satu blok gitu. Nah, itu kurang baik gitu ya. Jadi blok catch-nya kita pisah-pisah dan kita lakukan di hierarki itu dari yang terkecil, artinya dari hierarki yang terbawah. Kemudian naik ke yang terbesar, ke bagian atasnya gitu ya. Jadi dari sini, kalau kita meng-catch itu harus dari sini dulu. T-shirt dulu, ke baju, ke pakaian, baru ke exception misalnya. Nah, kalau kita catch-nya yang pertama langsung adalah pakaian dulu, maka kalau nanti terjadi exception-nya itu adalah baju atau kemeja, ini semuanya akan udah duluan tertangkap di sini gitu. Akan tertangkap gitu, karena baju adalah pakaian juga. Kemeja adalah pakaian juga gitu. Jadi kalau catch paling awal pakaian, semua yang ada di bawah pakaian ini bagian catch yang ini akan tidak berguna.
karena semua akan sudah tertangkap di sini gitu. Jadi caranya supaya kita spesifik, maka kita bikin catch-nya tuh dari bawah. Dari yang bawah-bawah dulu menuju ke yang atas gitu. Nah, contoh seperti di sini ya, misalnya try-nya kita melakukan yang berbahaya yaitu pakaiannya di laundry gitu ya, do laundry. Nah, karena ini berbahaya, kemudian exception-nya mulai dari yang bawah dulu, ada tag t-shirt exception kalau terjadi lakukan di sini gitu. Nah, di t-shirt di atasnya lagi ada baju exception. Bloknya di sini, kemudian lebih atas lagi baru ada pakaian exception gitu. Dan bisa di atasnya lagi ada exception. Jadi kalau kita pasang catch-nya itu exception, exception jenis apapun semua yang ada di Java akan kena semua. Karena exception itu kelas yang paling atas di sininya gitu ya, paling atas di bawah throwable ada di sini. Oke, itu menangani exception. Nah, ini adalah bagian kita yang terakhir. Kalau misalnya bagian kode kita biarin aja, kita nggak mau handle gitu ya. Kita nggak mau handle exception-nya, kita mau hindari aja boleh gitu. Jadi nanti siapa dong yang menangani? Ya, yang menanganinya adalah eh, yang menggunakan kode yang kita menghindari ini gitu ya. Jadi yang di atasnya kita lagi yang harus menanganinya, yang memanggil kode kita. Nah, kalau kita mau menghindari, kita caranya adalah mendeklarasikan bahwa metode tersebut dapat melempar sebuah exception tertentu gitu ya. Nah, jadi misalnya sini kita punya contoh, kita punya metode, nama metode kita foo gitu. Metode ini kita memang terjadi sesuatu yang berbahaya, misalnya di sini ya, do laundry itu metode yang berbahaya, risky gitu. Tapi saya nggak mau tangani, jadi kita nggak bikin try catch di sini gitu ya. Kita nggak bikin try catch, tapi kita tulis di sini throws, nah really bad exception misalnya. Jadi kita throws apa yang mungkin terjadi dari do laundry ini kita tulis di sini gitu, exception yang mungkin terjadi. Nah, jadi kalau ternyata ketika dieksekusi benar-benar do laundry ini menghasilkan exception, maka dia akan keluar dari metode ini dengan melempar really bad exception ini, melempar objek really bad exception ini. Terus objek ini kemana dong? Nah, objek ini akan ditangkap oleh pengguna dari metode foo ini, gitu. Jadi misalnya pengguna metode foo itu akan menangani menggunakan try catch gitu. Jadi di atas metode foo ini misalnya ada metode main gitu ya. Di dalam metode main memanggil metode foo, maka ketika memanggil metode foo ini, dia akan masukkan ke dalam blok try catch gitu. Di dalam foo-nya sendiri kita tidak tangani gitu, tapi yang memanggil dia yang menanganinya. Seperti itu. Dan itu akan sifat exception ini berantai gitu ya. Jadi kalau metode yang memanggil foo juga tidak menangani, maka akan dilempar lagi ke atasnya lagi. Demikian seterusnya sampai kalau sama sekali semua tidak ada yang menangani, berarti akan keluar jadi pesan error di sistem operasi gitu ya. Programnya akan berhenti, kemudian menampilkan pesan kesalahan dan kembali ke sistem operasi. Nah, itulah yang kita bahas hari ini tentang exception. Berbagai jenis exception yang ada bisa teman-teman lihat di dokumentasi dari library standar Java. Exception ini paling banyak ada di dua tempat, yaitu ada di Java Lang, yaitu exception standar dari language Java, kemudian juga dari Java Util ya. Di situ juga ada exception-exception, terutama yang berhubungan dengan proses-proses input-output. Nah, terima kasih.